Bravos Digital Radio. Love music. Information. Everlasting. Great music. Motivation. Golden hit. Thank you for listening and watching bravosradio.com. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili publik lah tentang masyarakat Sunda Wiwitan, masyarakat agama leluhur Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan. Nah, jadi untuk itu mohon Mbak Dewi menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penganut agama leluhur Sunda Wiwitan. Nah, Mbak Dewi, kami kenal sebagai seorang penganut agama Sunda Wiwitan, juga merupakan putra dari Raden Jatikusuma yang saat ini menjadi sesepuh dari penganut agama leluhur Sunda Wiwitan. Nah, kami mengenal Mbak Dewi ini sebagai seorang pejuang lah dari masyarakat penganut kepercayaan adat ini. Nah, yang kami mau tahu itu sebetulnya yang sudah Mbak Dewi lakukan sejauh ini untuk masyarakat penganut agama leluhur Sunda Wiwitan ini, apa saja yang sudah dilakukan dan apa hasilnya sampai sejauh ini, Mbak Dewi? Sebetulnya apa yang sudah kami lakukan dan upayakan sebagai bagian dari upaya bagaimana mengembalikan kembali hak-hak konstitusi berdasarkan amanat konstitusi tentunya adalah ketika beberapa persoalan yang berdampak pada hak-hak sipil masyarakat adat kami juga sampai sekarang masih terjadi begitu. Persoalan-persoalannya adalah lebih pada kalau dikatakan bisa sebagai kematian keperdataan bagi masyarakat adat karena itu berakibat pada pencatatan akte perkawinan dan akte kelahiran anak begitu. Nah, ini tentunya juga menjadi perjuangan kami karena berkaitan dengan hak-hak perempuan adat dan hak anak-anak adat yang nyaris dimatikan keperdataannya secara sistemik begitu. Dan kalau kami melihat ini terjadi karena masih munculnya ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara kebijakan yang satu dengan lain gitu. Beberapa produk perundang-undangan itu masih inkonsistensi dengan amanat-amanat konstitusi, di mana sebenarnya amanat konstitusi mengamanatkan bahwa perlindungan bagi semua warga negara adalah sama dan setara. Tadi Mbak Kanti katakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh masyarakat adat kaum penganut agama leluhur Sunda Wiwitan ini adalah kematian perdata karena persoalan pencatatan yang tidak diperoleh oleh masyarakat adat ini, sehingga kemudian menimbulkan berbagai kesulitan dalam menjalani hidup. Nah, tapi realnya itu kesulitan semacam apa tepatnya yang diakibatkan oleh tidak adanya pencatatan sebagaimana mestinya dari anak-anak maupun dari perkawinan di antara kaum penganut agama leluhur Sunda Wiwitan ini? Persoalan yang konkret di lapangan kita masih temui bahwa dampak dari pengadministrasian catatan perkawinan adat yang tidak dicatatkan oleh negara berakibat hukum terhadap status anak dan istri di dalam keluarga tersebut, sehingga dia akan kehilangan hubungan hukum keperdataan dengan antara ayah dengan anak dan antara istri dengan suami gitu. Karena juga dilekatkan stigma-stigma bahwa perkawinan berdasarkan hukum adat adalah perkawinan yang negatif gitu ya, kawin di luar nikah dan bahkan nikah liar begitu. Dan ini juga berdampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu
dia tidak bisa mendapatkan akte kelahiran yang sesuai dengan masyarakat umumnya. Karena dalam proses pembuatan akta kelahiran itu diperlukan surat perkawinan orang tua gitu. Dan ini menjadi kendala juga ketika anak-anak tersebut menapaki dunia pendidikan. Selain pengadministrasian catatan sipil itu juga berdampak pada perlakuan pembedaan terhadap anak-anak kami baik oleh guru maupun oleh teman-temannya, karena kita mungkin masyarakat kita secara umum tidak diberikan pemahaman, pengetahuan tentang kebinekaan yang ada gitu. Bahkan masyarakat umum hanya menganggap mungkin agama yang ada di Indonesia itu hanya katakanlah 6 gitu. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi perlakuan diskriminasi yang secara sistemik ketika itu tidak belum ada kebijakan yang dianggap bisa menjadi pemenuhan. Lalu Mbak Dewi, ini perjuangan ini itu sebetulnya Mbak Dewi sudah lakukan sejak kapan dan sampai sejauh ini apakah sudah ada hasilnya, walaupun belum maksimal, belum penuh begitu, tapi hasil-hasil apa yang sudah dicapai dari perjuangan itu dan sejak kapan artinya usaha ini dilakukan oleh Mbak Dewi? Saya pribadi katakanlah sebagai penyintas begitu ya, masyarakat yang mengalami langsung karena dari kecil begitu sudah mengalami suasana pembedaan baik dari sekolah ataupun dari tempat bekerja dulu. Itu pastinya juga mengalami pasang surut spirit ya, dalam arti karena seringkali kita juga mengalami perasaan-perasaan lelah untuk memperjuangkan hak-hak kami, tetapi berangkat dari sebuah tanggung jawab dan kesadaran bahwa kita masih punya optimisme bahwa konstitusi mengamanatkan dan para pendiri bangsa ini mengamanatkan dalam konstitusi perlindungan semua bagi warga negara. Jadi itulah yang menjadi dasar kami. Nah, mungkin saya bisa menceritakan bahwa beberapa periode kepemimpinan kekuasaan di pemerintah ini mengalami cara dan pola kebijakannya juga begitu. Tetapi yang paling bisa dirasakan cukup ada kemajuan memang pasca reformasi, di mana kami sebetulnya setelah reformasi cukup terbantu dengan upaya-upaya informasi yang lebih terbuka, sehingga beberapa persoalan masyarakat adat yang real gitu kita bisa sampaikan juga, katakanlah dengan media yang menggali persoalan-persoalan kami, sehingga akhirnya itu menjadi ruang pengetahuan dan diskusi di publik begitu. Dan lambat laun itu menjadi kami menguatkan jaringan advokasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan itulah proses yang memang tidak sederhana ketika kita berusaha meluruskan kembali arah kebangsaan kita yang sudah lama kita sendiri tidak menyadari bagaimana pengelolaan keberagaman yang ada di Indonesia ini gitu. Bahkan sampai pada turunnya kebijakan yang berkeadilan. Lalu Mbak Dewi, apakah perlakuan yang diskriminatif ya yang dialami oleh masyarakat adat secara umum dan khususnya masyarakat penganut agama leluhur Sunda Wiwitan ini, apakah ini warisan dari zaman kolonial? Apakah ini baru muncul diskriminasi ini? Ada apa namanya diskriminasi dalam hal administrasi kependudukan ini? Apakah itu baru muncul setelah Indonesia merdeka? Apakah ini sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman kolonial? Iya, kalau kami melihat dari perjalanan sejarah komunitas kami, memang pasang surut pengakuan terhadap masyarakat adat kami juga terjadi sejak zaman Belanda gitu ya. Jadi di zaman Belanda sebetulnya pernah juga ada hal-hal yang positif, dalam arti Belanda mengakui fakta bahwa adanya hukum adat yang disepakati oleh masyarakat, sehingga
catatan-catatan sipil itu tidak ada persoalan gitu. Tetapi juga berubah pada periode zaman Jepang, kita juga mengalami kendala karena pada saat zaman Jepang ternyata juga politik kekuasaan saat itu seolah-olah membedakan kami. Ketika kami sudah diakui Belanda, seolah-olah kami pro pada Belanda gitu. Dan di zaman Jepang itulah kami melihat dalam beberapa arsip, itulah awal bagaimana pembedaan pencatatan hak-hak sipil antara Muslim dan non-Muslim, dan itu cikal bakal dari pencatatan KUA atau catatan sipil. Nah, berikutnya dalam masa kemerdekaan pernah mengalami hal-hal yang positif ketika pencatatan cukup dicatatkan di wilayah Kawadanan gitu. Nah, mulai lagi ada politik identitas yang menguat itu semenjak tahun 60-an. 64 kami juga mengalami masa goncangan yang luar biasa bagi komunitas karena justru ada kriminalisasi terhadap para pengantin yang melakukan perkawinan adat. Dan disitulah terjadi goncangan di masyarakat, dan itu jauh sebelum peristiwa 65. Sesepuh adat kami mengambil kebijakan bahwa kami harus berteduh sementara di bawah cemara putih gitu dalam bahasa simbol gitu. Dan itu artinya kami harus menganut agama formal dulu. Nah, itulah kami juga sempat menjalani masa-masa itu sebagai bagian dari survive gitu mungkin ya. Karena kalau saat itu kami tidak melakukan keputusan seperti itu, maka kami tidak bisa juga membayangkan bagaimana dampak pada proses kriminalisasi dan pembantaian di tahun 65 gitu. Jadi saat ini kami merasa bersyukur pada saat itu sesepuh adat kami memiliki kebijakan itu. Dan sebetulnya dalam proses antara tahun 64 sampai tahun 80-an adalah bagian dari kami sebetulnya berteduh dalam arti pada saat situasi yang memang tidak memungkinkan kami untuk bertahan gitu. Dan tidak memungkinkan kami untuk melawan gitu. Oke, jadi Mbak Dewi katakan tadi memang ini ada kebijakan dari sesepuh adat ya untuk mencoba dalam usaha untuk survive begitu, kemudian menganut agama formal dulu tanpa sebetulnya meninggalkan 100% agama leluhur Sunda Wiwitan itu sendiri. Nah, Mbak Dewi Kanti, apakah orang yang memang mendapatkan tugas khusus untuk melanjutkan tugas atau melanjutkan perjuangan dari sesepuh adat kita, Bapak Pangeran Jatikusuma? Saya sendiri di dalam komunitas bertugas sebagai girang pangaping, dan di dalam salah satu tugasnya adalah pendampingan dan advokasi untuk ke luar gitu, hubungan dengan luar. Dan disitulah saya mendapatkan amanat untuk benar-benar mengawal perjuangan masyarakat adat, karena bagi kami perjuangan ini sebetulnya bukan pada persoalan hanya masyarakat adat Sunda Wiwitan begitu. Kita melihat juga banyak sedulur-sedulur atau saudara-saudara kita di Nusantara yang mengalami situasi yang sama gitu. Kami merasa lebih beruntung karena akses kami terhadap pusat itu tidak terlalu jauh gitu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana komunitas-komunitas adat yang sulit menjangkau, bahkan secara kemampuan mungkin argumentasi untuk mempertahankan apa sebetulnya yang diperjuangkan itu juga punya persoalan tersendiri gitu. Jadi kami merasa bahwa ini bagian dari sebuah perjuangan yang harus diupayakan sebagai sebuah bangsa, bukan hanya perjuangan komunitas-komunitas tertentu saja. Lalu Mbak Kanti tadi kan Mbak Dewi katakan bahwa sejak era reformasi
ada kemajuan yang cukup signifikan ya dalam perolehan atau dalam hasil dalam usaha memperoleh hak-hak sipil tadi gitu loh. Nah, sampai saat ini sebetulnya hak-hak apa yang belum diraih dan sebetulnya sedang masih diperjuangkan sampai saat ini, Mbak Dewi? Perjuangan yang mungkin pelan-pelan itu bisa diraih, yang kami maksud adalah sebetulnya mulai terbuka informasi pada masyarakat apa sebetulnya persoalan yang dihadapi gitu. Sehingga dukungan jaringan atau advokasi nasional itu juga menjadi lebih bertambah, meskipun pada prakteknya di lapangan secara sistemik kami belum menemukan sebuah formula yang betul-betul tepat yang diambil oleh negara gitu ya. Karena masih pada persoalan atau penyelesaian yang parsial. Katakanlah kita juga harus melihat cara pandang persoalan ini, bahwa yang mengalami persoalan-persoalan seperti kami itu adalah masyarakat yang di pelosok, bukan hanya katakanlah para penghayat yang hidup di perkotaan gitu ya. Tapi sementara yang di dalam Undang-Undang Adminduk itu baru menyentuh solusi pada para penganut kepercayaan yang ada di tingkat perkotaan katakanlah. Dan negara belum bisa melihat secara objektif persoalan-persoalan bahwa perbedaan karakter antara masyarakat hukum adat dengan organisasi kepercayaan. Jadi artinya perjuangan ini masih akan panjang dong ya Mbak Dewi ya, kalau melihat situasinya semacam itu. Apakah Mbak Dewi seberapa optimis bahwa hak-hak sipil itu akan diperoleh secara penuh oleh kaum penghayat dan para warga masyarakat adat baik di Cigugur sini maupun masyarakat adat lain di seluruh pelosok Nusantara ini, Mbak Dewi? Iya. Kalau kami tidak punya optimisme, kami sudah lama tunduk begitu ya. Dan kenapa kami menjadi optimis selalu, karena apa yang kami yakini, apa yang diwariskan oleh leluhur kami yakini sebagai sebuah penguatan juga untuk bangsa ini. Karena ketika kita menyadari atau meneguhkan bangsa kita dalam kebinekaan, maka nation-nation atau suku-suku bangsa yang menjadi roh kebangsaan ini harus tetap meneguhkan jati dirinya gitu. Tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika tanpa ada Sunda, tanpa ada Jawa, tanpa ada Kalimantan, tanpa ada Sulawesi, dan itulah yang harus menjadi penguat begitu. Dan sebetulnya yang menjadi tantangan juga adalah bagaimana membuka kembali kesadaran kita sebagai sebuah bangsa bahwa ini menjadi PR kita bersama, bahwa tidak ada lagi sekat atau ruang yang memungkinkan untuk kita terpecah belah gitu, hanya karena persoalan keyakinan. Kita lebih sibuk pada perebutan atribut daripada esensi keagamaan atau tuntunan spiritual itu sendiri. Oke, lalu Mbak Dewi ini saya kira di tengah perjuangan Mbak Dewi ini mungkin bersama teman-teman lain atau bersama para penghayat yang lain untuk memperjuangkan hak sipilnya baik di tingkat daerah maupun pusat, ini ada juga berita gembira yang barusan kami dengar dalam acara Seren Tahun yang sedang kita laksanakan ini, adalah diterimanya apresiasi ikon prestasi Pancasila oleh masyarakat adat di Cigugur ini. Nah, kami bisa nggak Mbak Dewi sedikit jelaskan sebetulnya kapan dan oleh siapa penghargaan ini diberikan, dan sebetulnya kira-kira apa dampak positifnya dari diterimanya atau diberikannya penghargaan ini? Iya, kami sendiri tidak pernah berpikir bahwa apa yang sudah kami rawat selama ini akan menjadi atau menerima apresiasi seperti itu. Namun ini makin meneguhkan kami bahwa sebetulnya kalau kita melihat apa yang menjadi pertimbangan apresiasi ikon prestasi Pancasila ini adalah dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, beliau melihat dan melihat bahwa kami sebagai masyarakat adat mampu menjadi perekat
keberagaman yang ada di masyarakat dan konsisten terhadap pelestarian nilai-nilai tradisi leluhur. Itu kira-kira yang kami dapatkan dalam pertimbangan BPIP, dan kami dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial masyarakat begitu, yang merekatkan keberagaman dan mempertahankan nilai-nilai kearifan leluhur. Kami ingin Mbak Dewi berpendapat atau memberikan pandangan ini mengenai masyarakat itu sendiri ya. Apakah apa yang dilakukan oleh Mbak Dewi sejauh ini itu memang diapresiasi juga oleh rakyat, dan mungkin ada pesan-pesan bagaimana sebetulnya suasana kebatinan dari masyarakat umum. Mbak Dewi ini kan artinya pimpinan ya, artinya di sini sebagai orang yang diberi mandat begitu oleh Romo Jatikusuma untuk memperjuangkan. Tapi dari pihak masyarakat sendiri, kalau menurut Mbak Dewi, apakah ini juga memang diapresiasi dan memang didukung penuh oleh mereka, dan bentuk dukungan itu seperti apa ya Mbak Dewi kira-kira ya? Bagi kami sebetulnya didukung atau kurang didukung atau bahkan tidak didukung tidak bisa mengurangi kami atau spirit kami tentang nilai-nilai mempertahankan kearifan leluhur begitu. Seperti halnya ketika kalau kami hanya berpikir negatif, hanya berpikir seolah-olah menjadi korban diskriminasi, kami tidak akan pernah memiliki kekuatan atau daya tahan untuk tetap meneguhkan dan membuktikan sekarang kepada masyarakat bahwa inilah nilai-nilai yang memang dimiliki bangsa ini gitu. Dan sekarang ketika negara atau pemerintah, dalam hal ini BPIP, melakukan apresiasi seperti ini hanya menguatkan saja gitu, hanya menguatkan bahwa masyarakat memang sudah diapresiasi secara objektif, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi karena apa yang kami lakukan bukan berdasarkan paksaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan kami itu bagian dari sebuah kesadaran sebagai warga bangsa. Jadi Mbak Dewi, apa yang dilakukan atau oleh Mbak Dewi ini ya dalam perjuangan ini memang artinya Mbak Dewi sendiri merasa bahwa keyakinan atau kepercayaan Sunda Wiwitan ini di era globalisasi sekarang ini, di era digitalisasi yang sangat pesat sekarang ini, itu masih diperlukankah oleh masyarakat kita atau masyarakat dunia pada umumnya? Bagaimana menurut Mbak Dewi mengenai masa depan dari masyarakat adat yang memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat lokalistik dan sangat spesifik ini, Mbak Dewi? Kami sih masih merasa yakin karena kita hadir sebagai sebuah agama atau tuntunan kehidupan itu bukan untuk pengganggu agama-agama yang sudah ada gitu. Dan konteksnya juga di dalam tuntunan leluhur kami justru kita memiliki nilai-nilai yang inklusif, menghargai terhadap yang berbeda bahkan dengan yang lain dengan kita gitu. Dan dalam spirit Sunda itu esensinya adalah menghormati cara ciri bangsa dan cara ciri manusia atau kemanusiaan. Jadi tidak ada persoalan, dan selama ini yang kita terjebak ada sebetulnya bagaimana budaya agama asal agama itu menjadi pemicu persoalan begitu. Padahal esensi dari semua agama-agama adalah untuk kemanusiaan. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Cigugur, khususnya para penghayat atau penganut dari agama leluhur Sunda Wiwitan ini, Mbak Dewi. Kami meyakini bahwa apa yang sudah kita sama-sama perjuangkan bersama akan menemukan titik masa yang indah gitu. Dan perjuangan itu akan selalu mendapat restu dari leluhur ketika kita menyadari ini sebuah perjuangan bersama, sebuah kesadaran bukan atas paksaan. Jadi tidak perlu merasa
rendah hati karena waktu dan fakta yang akan membuktikan apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita semai akan kita tuai pada waktunya. Dan selalu kita menebarkan cinta kasih pada sesama dan pada negeri ini kita selalu berbakti. Ada satu hal lagi mungkin yang saya pikir ini penting bagi masukan untuk pemerintah, bahwa kita tahu sekarang ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun kami masih melihat bahwa pemajuan kebudayaan dalam parameter undang-undang tersebut masih pada objek-objek kebudayaannya, gitu. Sehingga perhatian atau perlindungan yang semestinya terhadap subjek pendukung pelestari kebudayaan itu sendiri belum menjadi titik utama, begitu ya. Padahal ketika misalnya sekarang kita berbicara Serentahun katakanlah sudah menjadi warisan budaya tak benda, begitu. Tetapi sejauh mana pemerintah atau bangsa ini memikirkan tidak mudah melestarikan atau tradisi seperti Serentahun ini tanpa sebuah kesadaran bersama masyarakat. Nah, masyarakat yang memiliki kesadaran itulah yang sekarang masih terpinggirkan, gitu, hak-hak konstitusinya. Dan ketika cara pandang negara untuk melakukan solusi itu bukan sekedar pada fasilitasi atau iming-iming organisasi, gitu ya, tetapi pada perhatian bagaimana didayagunakan, dimajukan secara kekuatan ekonomi, bukan seperti iming-iming fasilitas saja. Jadi bagaimana kita tumbuh bersama sebagai sebuah bangsa, antara pemerintah dan masyarakat itu satu dan menyatu, saling memahami apa yang menjadi kebutuhan warga negara. Terima kasih banyak Mbak Dewi untuk penjelasannya yang luar biasa dan menyentuh ini kalau menurut saya. Makasih banyak Mbak Dewi. Iya, sami-sami. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your